Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Tomo dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan prakerin saya. Sebelumnya saya ingin mengucap syukur kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kami semua. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada pembimbing saya yang sudah mengungkapkan hasil dari laporan kegiatan prakerin saya, yaitu Bapak Ade Hermawan Zulkarnian, dan juga Ibu Anggun Silaningsih selaku penguji laporan prakerin saya dan Ketua Program Kalian Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Tak lupa untuk wali kelas saya, Ibu Nani Sri Nurhayani, yang selalu mendukung saya dan juga teman-teman saya yang support saya. Oke. Kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang, maksud dan tujuan, tempat dan waktu pelaksanaan, serta sejarah berdirinya perusahaan. Kita mulai dari latar belakang. Latar belakang diadakan prakerin adalah untuk mempersiapkan dan memberikan pembekalan yang matang kepada siswa guna menunjang kesuksesan dalam dunia usaha. Dengan diadakannya prakerin ini, siswa akan mendapatkan pengalaman tentang dunia kerja. Lanjut ke maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari kegiatan prakerin ini yaitu untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan, memperoleh link and match antara SMK dan dunia kerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan kerja berkualitas, dan memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Kita lanjut ke tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat prakerin saya berada di PT Perseroan Global Data Trans Jakarta Timur di bagian Ciracas. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 29 Desember 2020. Kita lanjut ke sejarah berdirinya perusahaan. PT Perseroan Global Data Trans atau bisa disebut juga SPNet itu jasa penyedia layanan internet dedicated yang menawarkan jasa untuk menyediakan internet dedicated langsung ke lokasi bisnis ataupun perusahaan yang Anda kelola. Nah, sejarahnya tuh SPNet terlahir sebagai sebuah jasa rental PC dan PlayStation kecil pada tahun 1998. Lalu berkembang menjadi sebuah jasa rental PC dan internet yang dulu dikenal sebagai warung internet atau bisa kita sebut juga warnet. Nah, SPNet pun semakin berkembang sehingga pada tahun 2006 mampu mendirikan server internet sendiri di pekarangan rumah sehingga dapat menyediakan jasa internet dedicated murah yang dapat dijangkau semua kalangan. Jadi intinya sejarahnya itu SPNet itu terlahir sebagai sebuah jasa rental PC dan PlayStation kecil dahulu pada tahun 1998. Nah, ini untuk struktur PT Perseroan Global Data Trans. Untuk direktur utamanya diketuai oleh Antonius Simajuntak. Nah, untuk CEO founder teknisinya itu dipegang oleh Pak Daniel Jeffrey Simajuntak. Untuk CEO founder keuangannya dipegang oleh Pak Aris Simon Petrus Simajuntak. Dan untuk CEO founder marketingnya dipegang oleh Pak Riki Simajuntak. Untuk HRD-nya itu ada 4. Nah, pertama itu dipegang oleh Pak David Simajuntak, Bu Jenny Arta, Pak Apoli Raja Guguk, dan Pak Oscar. Nah, untuk kepala NOC-nya sendiri dipegang oleh Pak Hendra Utomo, dan untuk supervisor sendiri dipegang oleh Pak Chandra Makurs. Nah, untuk kami di sini ada 2. Yang satu dipegang oleh Ibu Komairotun Nisa dan yang satu dipegang oleh Pak Tony. Nah, untuk humas sendiri dipegang oleh Pak Satrio, dan untuk kepala gudang dipegang oleh Pak Damiri, dan untuk leader teknisi dipegang oleh Pak Jainuddin. Kita lanjut ke dana lokasi. Nah, dana ini adalah gambar pertama. Nah, ini adalah bentuk dari Google Maps. Nah, situ bisa dilihat berada di Jalan Tanah Merdeka nomor 1 RW 10 RW 3
Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Kita lanjut ke gambar kedua. Nah, untuk gambar kedua ini berada di depan kantor HSPNet. Gambarnya seperti ini. Dan untuk ketiga ini adalah tampilan untuk gudang HSPNet. Nah, seperti ini gambarnya. Ini biasa untuk bagian teknisinya. Kita lanjut ke bab 2, kegiatan prakirin. Nah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama PKL tersebut. Untuk pertama, sebelum saya melakukan perjalanan untuk ke lapangan, biasanya saya akan melakukan absen terlebih dahulu. Nah, biasanya buku absennya itu sudah disediakan di depan gudang, jadi kita tinggal menandatangani saja buku absen tersebut. Nah, kedua, menggulung kabel. Nah, ini menggulung kabel biasanya dilakukan saat tidak ada jadwal ke luar lapangan. Nah, biasanya orang gudang itu menggulung sehari itu biasanya ada 5 km yang harus digulung. Nah, dan itu pun dibeda-bedakan lagi jaraknya saat sudah digulung nanti. Ada yang 100 meter, ada yang 150 meter, ada yang 200 meter. Nah, tinggal dipotong saja satu persatu. Nah, selanjutnya adalah bersiap untuk jalan menuju lapangan kerja. Nah, biasa sebelum menuju ke lapangan kerja, kita tuh disuruh untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang akan dibawa nanti ke lapangan. Nah, biasanya peralatan itu adalah kabel drop core yang paling penting, kabel patch core, OPM, laser kabel, splicer, toolbox, perangkat wifi, dan tangga. Nah, setelah sudah disiapkan peralatan-peralatan tersebut, kita tinggal mengambil motor kantor yang akan digunakan saat kerja nanti untuk menuju ke lapangannya. Jadi untuk mengambil motor tersebut kita harus membutuhkan SPK. Nah, ini adalah surat pernyataan kerja yang biasanya saya ambil di pos satpam. Saat kami sudah siap, kami akan jalan menuju ke klien-klien yang akan kami datangi untuk dilayani. Lanjut ke, nah, biasa ini kita dibedakan menjadi dua saat menuju ke lapangan, yaitu melakukan pemasangan wifi dan melakukan perbaikan wifi. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu melakukan instalasi pemasangan wifi. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah mengukur dari jarak rumah klien ke ODP. Nah, jika jarak itu melebihi 250 meter, terpaksa tidak kami tarik karena tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yang batas maksimal adalah 250 meter. Tetapi jika jarak dari rumah klien ke ODP 250 meter atau kurang 250 meter, pasti akan kami tarik. Nah, sebelum ditarik kabelnya itu kami biasanya melakukan penambungan kabel patch core ke kabel drop core. Nah, agar bisa disambungkan ke kabel ODP melewati kabel patch core tersebut. Nah, alat yang dibutuhkan itu untuk menambung adalah splicer tampotong dan isolasi. Nah, setelah disambung, kami akan menuju ke lokasi ODP. Nah, dalam penarikan kabel kita membutuhkan 2 orang. Nah, yang satu tugasnya untuk mengulur kabel, yang satu tugasnya untuk menaiki tangga untuk diikat ke tiang agar kabel bisa naik dengan teknik yang kita sebut dengan teknik span, yaitu teknik memotong kawat yang ada di kabel tanpa memotong core dalam kabel tersebut. Nah, setelah dipotong tarik kawat, nah, hingga bisa diikat di tiang. Setelah diikat, lakukan hal sama yang pada kawat satu lagi sampai ikatan itu benar-benar kencang dan tidak akan turun. Nah, untuk cara bagian yang mengulur kabel, yaitu sebelum kawat yang mengikat kabel diputuskan, pastikan sambungan yang tadi aman, yang sambungan patch core ke drop core itu aman, dan posisi orang yang akan naik tangga sudah siap. Nah, setelah itu potong kawat yang mengikat kabel drop core yang kita pegang, nah, tersebut. Tapi pastikan posisi kabel saat mengulur itu benar, yaitu posisi ujung kabel satu persatu dengan arah yang beraturan, yaitu 3 ke arah kanan, 3 ke arah kiri. Nah, hal ini dilakukan agar kabel itu tidak kusut. Jadi lakukan itu terus menerus hingga sampai ke rumah klien. Nah,
jika kita sudah sampai ke rumah klien, nah di sana kami itu melakukan perapian dalam rumah agar kabel yang masuk ke rumah rapi dan tidak berantakan. Setelah itu kami menambung ujung kabel satu lagi dengan konverter ke router atau bisa kita sebut dengan patchcore dengan menggunakan alat splicer yang tadi kami gunakan sebagai penambungan. Setelah disambung, kami sebelum dicolok ke router kita pastikan dulu menggunakan nama alatnya yaitu OPM untuk melihat redaman. Untuk perangkat Rescom biasanya redaman normalnya itu 26 sampai rumah klien. Untuk perangkat JTE 30 sampai rumah klien, dan untuk perangkat fiber home itu 30 sampai rumah klien. Jika redaman di atas itu berarti ada yang bermasalah pada kabel Nah, setelah redaman aman, colok ke dalam router dan hubungin bagian dalam NOC untuk bisa diaktifasi agar bisa segera dipakai oleh klien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pekerjaan maintenance atau perbaikan WiFi. Nah, hal yang pertama kami lakukan saat melakukan maintenance atau perbaikan adalah mengecek redaman dengan menggunakan OPM. Jika dicek tidak ada redaman, kemungkinan besar adalah kabel ada yang putus. Nah, tapi jika dicek masih ada redaman, kemungkinan besar lainnya adalah ada kabel yang tertekuk atau bisa disebut juga dengan bending. Sebelum menemukan masalahnya, pasangkan terlebih dahulu laser kabel ke ujung patchcore yang ada di router tersebut agar bisa menemukan kabel. Nah, saat kita mencari tapi kita tidak menemukan masalah, kami biasanya mengurut kabel. Teknik mengurut kabel agar lebih efektif dengan cara tandai kabel dengan isolasi atau sesuatu yang bisa dilihat, lalu kita ikutin kabel tersebut sampai ketemu masalahnya. Jika masalahnya kabel putus, biasanya kami menarik baru kabel dari tempat putus itu sampai ke rumah kliennya. Tapi sebelum menarik baru, pastikan kabel yang dari ODP ada redaman terlebih dahulu agar tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan setelah kita cek ada, baru tariklah kabel baru sampai ke rumah klien tersebut. Jika kabel yang ada yang tertekuk atau bending, biasanya kami lurusin kabel tersebut terlebih dahulu. Jika di rumah klien redamannya masih besar, terpaksa kami harus menarik kabel baru lagi dari tempat melakukan kabel tersebut. Lanjutkan. Ini yang terakhir adalah melakukan pekerjaan penarikan kabel backbone. Kadang saya juga jalan bersama tim tarik backbone ke beberapa titik untuk melakukan penarikan kabel backbone ini. Biasanya satu tim itu terdiri dari 4-8 orang yang ditugaskan untuk menarik backbone. Pertama yang saya dan tim lakukan adalah menyiapkan alat yang akan saya bawa, yaitu kabel backbone, tangga, dan subduct. Setelah semuanya sudah siap, kami menuju ke mobil dan pergi ke lapangan. Saat sudah sampai ke lokasi, kami turunkan semua alat yang dibawa tadi, termasuk kabel backbone. Saat sudah disiapkan, salah satu dari kami harus ada yang menunggu untuk mengulur kabel tersebut agar saat ditarik lancar dan tidak kusut dan tidak terjadi sesuatu. Jadi itu bisa diibaratkan dia itu menjaga kabel yang diulurnya itu. Setelah itu ujung kabel backbone dipasangkan subduct di tiang pertama terdekat agar kabel bisa naik. Setelah dipasangkan, kami tarik sampai ke tiang selanjutnya untuk dipasang subduct terus menerus agar kabel backbone itu naik terus Jika sudah sampai pada tujuan akhir, biasanya kami menaruh speran, yaitu lebihan kabel agar bisa di coil atau di span kencang di titik yang akhir. Alasan di span kencang karena agar kabel yang dari arah awal titik tidak ada yang turun, agar bisa naik terus. Setelah di coil, kami kembali menuju titik tengah dalam penarikan kabel tersebut agar bisa di coil dan di span kembali yang
kedua kalinya. Lalu kami kembali ke titik awal untuk dikoil dan dispan kembali. Nah, agar kabel tetap kencang dan naik terus. Dan alasan kabel dikoil agar kabel itu bisa menyentuh tanah dan bisa dipasangkan oleh ODP. Jadi saat bagian tugas ODP datang, dia tidak kesusahan untuk memasang kabel tersebut ke bagian ODP-nya. Kita lanjut ke bab 3, yaitu penutupnya. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik yaitu saat melakukan perkarian ini banyak hal yang bisa dipelajari dan dijadikan pengalaman, dan banyak juga ilmu yang didapatkan di sekolah. Memang diajarkan macam-macam pembelajaran. Di saat perkarian ini semua pembelajaran itu digunakan untuk dasar dalam melakukan sesuatu kegiatan praktek. Perkarian ini juga gambaran di mana kelihatan saat masa-masa kerja nanti dan membangun sifat disiplin kita. Nah, untuk saran yang akan saya sampaikan adalah untuk saran saya sendiri itu, saya yang membuat laporan ini ingin jauh dari sempurna, maka daripada itu saya memerlukan saran untuk membangun saya untuk bisa memperbaiki laporan ini. Dan adapun untuk sekolah untuk memfokuskan pembelajaran tentang apa yang saya pelajari di tempat perkarian agar bisa mematangkannya ke depannya. Nah, untuk daftar pustakana itu seperti ini. Jadi ini adalah sumber-sumbernya. Oke, kita lanjut ke lampiran. Nah, ini adalah lampiran dari ini. Ini adalah untuk yang pertama, ini daftar gambar lah. Sini bisa jelaskan di gambar pertama itu, ini adalah orang sedang melakukan penettingan wireless. Jadi waktu saya meeting wireless di berbagai sekolah. Untuk gambar kedua itu perbaikan ODP. Jadi ini saat saya berada di lapangan untuk melakukan perbaikan ODP. Nah, jadi itu saya bersama leader saya. Nah, yang ketiga ini adalah pembuatan jalan untuk kabel backbone. Nah, jadi ini saya menggunakan peralatan besar seperti bor, karena jalurnya itu melewati tanah. Itu biasanya itu berada di apartemen atau gedung-gedung agar terlihat rapih. Nah, dan ini adalah gambar dari penambungan kabel Core FO. Nah, ini gambarnya seperti ini. Di situ ada yang kuning itu spacing, yang krim, yang satunya itu adalah alat buat memotong kabel lah. Yang satu lagi itu adalah plastiknya agar bisa terlindung dari berbagai gangguan. Dan ini adalah proses pengukuran kabel backbone. Jadi kita hanya menunggu di sini dan tim yang lainnya menarik kabel backbone sampai akhir untuk agar tujuannya tidak kusut. Kita lanjut. Nah, ini adalah absensi prakerin saya. Bisa dilihat di sini. Saya masuk di tanggal 28 dan selesai pada tanggal 29. Jadi, nah ini jelaskan saya sakit 1 hari, izin 1 hari, libur 25 hari, itu libur hari Minggu dan libur ulangan, dan masuk 96 hari jika dihitung-hitung. Nah, adalah data form kegiatan prakerin. Nah, bisa yaitu pertama melakukan instalasi WiFi serta perbaikan WiFi. Kedua, melakukan penarikan kabel backbone di beberapa titik tempat. Ketiga, penettingan wireless di beberapa kota. Keempat, menggulung kabel FO serta backbone. 5, pemasangan ODP di beberapa titik tempat. 6, pelurusan kabel core ya. Itu pelurusan kabel core bisa dimaksud dengan memperluas jaringan ke daerah yang lain. Jadi kita akan narik kabel baru agar bisa terjangkau jaringannya. Nah, ini untuk lembar penilaian prakerin saya. Sini adaptasi 80, skala nilainya predikatnya 80. Untuk bagian kedisiplinan skala nilai saya 80, predikatnya 80. Untuk inisiatif skala nilai saya 80, predikatnya 80. Untuk bagian kerjasama
skala nilai saya 80, predikatnya 80. Untuk prestasi kerja saya skala nilainya 80, predikat saya 80, dan untuk tanggung jawab skala nilai saya 80 dan predikat saya 80. Oke, sekian dari hasil presentasi laporan prakerin saya. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk presentasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan untuk Bapak atau Ibu guru. Sekian dari saya. Terima kasih.